Jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini saya akan mereview raket dari Mizuno yang sudah viral dari tahun 2020. Nah, jadi memang raket Mizuno ini ya, memang dia udah seri lama, tapi untuk di tahun 2023 ini dia mengeluarkan 3 varian warna baru ya. Nah, raket ini adalah raket Pro Max ZX3 dari Mizuno ya. Nah, jadi untuk varian barunya ini sendiri dia ada 3 ya. Yang pertama itu ada yang varian warna silver. Nah ini. Kemudian yang kedua ada yang varian warna blue yellow. Nah ini dia. Kemudian yang terakhir itu ada yang warna navy black seperti ini ya. Nah ini. Jadi ada 3 varian warna baru ya. Dan kebetulan yang saya coba ini yang varian warna blue yellow ini ya. Jadi untuk speknya ini sebenarnya sama ya, jadi dia cuman berbeda di warna dan juga desainnya ya, seperti itu. Nah, jadi buat kalian yang udah pernah pakai raket ini dan pengen ganti suasana dengan warna-warna barunya, nah kalian bisa dapetin raket ini ya di toko Genta Sport. Jadi untuk link-link tokonya sendiri sudah saya siapkan di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar ya, kalian bisa cek di sana ya, seperti itu. Nah, seperti biasa lah kita akan bahas dari harga dan juga spesifikasinya dulu ya. Nah, untuk harga sendiri raket ini dibanderol kisaran harga 800 ribuan ya. Kemudian kalau untuk spesifikasi untuk tiga-tiganya ini sama ya. Jadi pertama dia beratnya sendiri itu ada di 4U ya. Jadi kosongannya sendiri ketika saya timbang ya itu ada di 87 sampai dengan 88 gram ya. Jadi selisih 1 graman lah dari masing-masing varian warnanya sendiri ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau udah dipasangin senar, nah untuk senarnya sendiri ini saya pasangin Kizuna Z63 ya. Kemudian tarikannya sendiri ini kebetulan saya tarik cuma 26 lbs. Kemudian dengan tambahan senar ini memang bobotnya sendiri itu bertambah sekitar 92 gram. Nah, kemudian ketika ditambahin grip baru atau grip tambahan ya di layer ya dari grip aslinya, jadi total keseluruhannya sendiri ini dia ada di 98 gram. Jadi lumayan berat lah untuk kelas pemula ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk grade-nya sendiri dia standar ya, ada di G5. Jadi orang-orang Indonesia pasti cocok menggunakan grade G5 ini ya. Kemudian selanjutnya kalau untuk shaftnya sendiri, nah ini shaftnya sendiri dia ada di medium stiff ya. Nah, ini dia. Jadi buat kalian yang udah biasa pakai raket medium pasti nyaman ketika menggunakan raket ini. Tapi buat kalian yang biasa pakai raket fleksibel, nah kalian pasti butuh sedikit penyesuaian ya ketika menggunakan raket ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk balance point-nya sendiri ketika masih kosongan ya, tanpa senar dan juga tanpa grip tambahan, itu balance point-nya ada di 290 mm. Jadi masih berada di dalam kategori head heavy atau berat di bagian kepalanya. Nah, ketika saya tambahin senar Kizuna ini untuk balance point-nya berubah jadi 300 mm. Jadi nambah ya untuk head heavy-nya ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah saya tambahin grip ini, dia untuk balance point-nya itu balik ke 290 mm ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk total panjangnya sendiri ini standar ya, ada di 675 mm ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk di bagian frame-nya sendiri ya, nah ini dia bentuknya udah isometrik seperti ini. Dan untuk teknologinya sendiri ya, dia menggunakan beberapa teknologi ya di bagian frame-nya. Antara lain pertama dia menggunakan teknologi aerogroove ya, yang berfungsi untuk menjaga posisi senar tetap pada tempatnya ketika kalian main menggunakan raket ini ya. Nah, kemudian selanjutnya ada teknologi aerodinamik juga. Nah, ini sudah tentu untuk membuat swing speed raket ini benar-benar cepat ya, karena memang frame raket ini dibuat setipis mungkin. Jadi ini benar-benar tipis ya untuk frame-nya sendiri. Jadi ini akan ngaruh ke swing speed dari raket ini, dan ketika di swing memang berasa cepat ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada teknologi rapid response system dan juga hot melt teknologi ya di bagian frame-nya ini ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk lubang grommet-nya sendiri ini udah ada 76 lubang grommet ya, seperti itu. Selanjutnya kalau untuk maksimal tension, dia ini termasuk raket dengan kategori tarikan senar yang tinggi ya. Jadi maksimal tensionnya itu dia sampai dengan 33 lbs ya, seperti itu. Nah, itu dia ya untuk spesifikasi dari raket ini secara keseluruhan. Jadi tiga-tiganya ini sama untuk spesifikasinya, jadi nggak ada perbedaan ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai
feel dari raket ini ketika saya pakai main ya, seperti itu. Nah, pertama untuk swing speednya sendiri. Nah, untuk swing speednya sendiri seperti yang saya bilang tadi ya, karena memang dia punya frame yang benar-benar tipis seperti ini, otomatis swing speednya itu berasa cepat banget ya ketika kalian main menggunakan raket ini. Walaupun dia agak sedikit berat dan juga punya karakter yang head heavy, tapi swing speednya itu masih berasa enak ketika dipakai ya, seperti itu, terutama pas kalian drive dan juga main cepat. Nah, jadi raket ini masih bisa diandalkan ya, seperti itu. Nah, kemudian kedua, tentu raket ini karakter head heavy-nya itu benar-benar berasa dan terasa agak sedikit berat ya. Jadi buat kalian yang pemula banget atau mungkin skillnya belum bagus ketika menggunakan raket ini, pasti agak sedikit keteteran ya, karena memang dia agak sedikit berat dan juga karakter head heavy-nya itu benar-benar berasa ya. Apalagi kalau misalkan kalian belum tambahin grip ya, jadi belum ada 2 layer lah gripnya, jadi cuman grip aslinya itu. Nah, itu benar-benar berasa banget karakter head heavy-nya ya, seperti itu. Apalagi dengan berat 92 gram, buat kalian yang benar-benar pemula pasti akan sedikit keteteran ketika menggunakan raket ini ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika saya tambahin grip seperti ini, nah ini dapat mengurangi karakter head heavy-nya sedikit ya. Jadi ketika saya tambahin ini, dia balik lagi ke posisi kosongannya, yaitu balance point-nya ada di 290. Jadi itu lumayan mengurangi ya, tapi memang bobot keseluruhannya jadi bertambah di sekitar 98 graman lah. Nah, kemudian selanjutnya untuk karakter shaft-nya sendiri, karena memang dia ada di medium step ya, jadi ini agak sedikit tricky ya, terutama buat kalian yang sudah terbiasa pakai raket dengan shaft yang fleksibel. Nah, jadi pasti kalian butuh waktu ya untuk menyesuaikan diri dengan raket ini. Jadi kemungkinan besar kalian akan banyak melakukan miss hit pertama kali kalian pakai raket ini ya, sama seperti saya ya, karena memang saya terbiasa menggunakan raket yang fleksibel. Nah, ketika saya pakai raket-raket medium itu memang butuh waktu sedikit untuk menyesuaikan diri dan juga menyesuaikan timing pukulan kita ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk smash sendiri, nah untuk smash sendiri ini memang benar-benar masih berasa banget untuk power transfernya ya, karena memang dia punya karakter yang head heavy, selain itu dia punya karakter shaft yang medium, dan juga dia punya swing speed yang bagus ya, jadi framenya itu benar-benar tipis. Nah, itu membuat pukulan kalian akan berasa lebih berisi dan juga lebih berpower dengan menggunakan raket ini ya, dan akurasinya juga dapat dijaga dengan baik ya, dengan catatan kalian sudah terbiasa menggunakan raket dengan karakter shaft yang medium dan juga head heavy seperti ini. Nah, kalau belum, seperti yang saya bilang tadi, pasti kalian butuh waktu dan juga sedikit penyesuaian ketika kalian menggunakan raket dengan karakter medium dan head heavy, apalagi agak sedikit berat seperti ini ya, terutama untuk kalian yang pemula ya. Oke, selanjutnya kalau untuk defense sebenarnya nggak ada masalah sama sekali kalau memang kalian itu udah punya power yang bagus, kemudian punya refleks yang bagus. Jadi untuk defense raket ini nggak ada masalah sama sekali, bahkan raket ini benar-benar responsif dengan karakter shaftnya yang fleksibel ya. Jadi untuk defense itu nggak ada masalah sama sekali, masih enak dan juga masih nyaman ketika menggunakan raket ini untuk defense ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau untuk drive, nah untuk drive sendiri karena memang swing speed dari raket ini lumayan cepat ya, dengan karakter frame yang slim seperti ini, memang untuk main drive itu masih enak banget, tapi memang berasa agak sedikit cepat capek ya ketika drive menggunakan raket ini, karena memang dia punya karakter yang head heavy pertama, kemudian beratnya sendiri itu lumayan ya, di 92 sampai dengan 98 gram ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk kontrol sendiri, jujur saya nggak terlalu dapetin feel-nya ya, karena memang juga saya nggak terlalu bisa main kontrol ya, seperti itu. Jadi saya lebih rekomendasikan raket ini ya digunakan untuk tipe-tipe pemain yang suka smash kenceng, kemudian udah punya power yang bagus dan juga skillnya udah ya ada di kelas menengah ke atas ya, seperti itu. Raket ini cocok untuk kalian dengan tipe permainan seperti itu ya, karena memang raket ini mendukung gaya permainan kalian ya, dengan karakter head heavy, kemudian agak sedikit berat, dan juga karakter shaft yang medium seperti ini cocok banget buat kalian yang suka main smash di belakang ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk feel yang saya rasakan ketika menggunakan raket ini ya, walaupun memang saya butuh waktu agak sedikit lebih lama ya ketika saya nyari feel dari raket ini, tapi secara overall saya benar-benar suka feel dari raket ini ya, dari karakter head heavy-nya, dari swing speed-nya, dan juga dari karakter
power transfer dari raket ini sendiri ya. Nah, jadi memang kalau raket ini sendiri saya lebih rekomendarin buat kalian yang suka main smash yang memang udah punya power yang bagus dan juga skillnya udah bagus. Nah, jadi secara keseluruhan memang raket ini enak ketika dipakai, swing speednya bagus, power transfernya bagus, kemudian akurasinya juga bagus ya. Dengan catatan memang kalian sudah punya power yang bagus juga tentunya. Nah, satu lagi catatan ketika kalian pengen dapetin feel balance point yang lebih ke head heavy ya, kalian nggak usah bikin gripnya ini jadi 2 layer, jadi cukup 1 layer aja. Nah, itu kalian bisa dapetin feel yang lebih head heavy ya, seperti itu. Jadi kalian bisa dapetin feel di 300 mm atau untuk karakter head heavy-nya ya, seperti itu. Kalau misalkan kalian mau berasa lebih enak di swing, kemudian berasa lebih ringan raketnya sendiri, nah kalian bisa tambahin grip 2 layer seperti saya ini ya. Jadi ini bisa mempengaruhi karakter balance point-nya sendiri ya, tapi memang untuk berat totalnya pasti berubah ya, seperti itu. Nah, jadi demikian saja ya teman-teman untuk review dari Mizuno Pro Max ZX3 ini ya, yang varian warna baru ini. Seperti yang saya bilang tadi, buat kalian yang pengen cobain raket ini atau mungkin pengen ganti dengan suasana baru, kalian udah punya raket yang seri sebelumnya, nah kalian bisa dapetin raket ini di toko Genta Sport, dan linknya sudah saya siapkan di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.